Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu tentang Promoting the Station. Adapun anggotanya, yang pertama yaitu Anissa Winandalidara, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Daniel Kurnia, yang ketiga M. Dio Ramadan, dan yang keempat Murni Asti. Adapun poin-poin penting yang akan kami bahas di sini, yang pertama ada tentang definisi promosi program, yang kedua tentang tujuan dan fungsi promosi, dan yang ketiga tentang metode promosi. Oke, baik, yang pertama yaitu ada tentang definisi promosi program. Promosi program adalah suatu bentuk kegiatan untuk mempertahankan audien dan menarik audien baru serta mengundang pemasang iklan. Kegiatan promosi diarahkan pada dua pihak, yaitu audien dan pemasang iklan. Dua pihak ini memiliki kontribusi yang sangat penting untuk menjamin kelanjutan operasi media penyiaran. Tanpa adanya audien, promosi yang sangat bagus sekalipun tidak akan mampu menarik pemasang iklan dalam jumlah yang berarti. Menurut Pringle Star, MC Cevit 1991, dalam melaksanakan rencana yang telah disusun, bagian promosi harus mengambil 6 langkah nih. Yang pertama yaitu menentukan susunan demografis dan karakteristik audien yang terdapat di wilayahnya, serta menentukan jumlah persentase audien yang dikuasai media penyiaran dibandingkan dengan jumlah audien yang dimiliki media penyiaran lainnya. Langkah yang kedua yaitu mencari tahu mengapa audien memilih stasiun sendiri dan mengapa audien lainnya memilih stasiun saingan. Langkah yang ketiga yaitu perhitungkan kekuatan dan kelemahan stasiun serta kedudukan stasiun untuk menarik audien yang diinginkan. Langkah yang keempat yaitu susun rencana untuk mengatasi kelemahan yang ada dan bagaimana memperbaiki kelemahan tersebut. Langkah yang kelima, melaksanakan rencana. Dan langkah yang keenam, lakukan evaluasi atas efektivitas rencana dan jika perlu lakukan suatu perbaikan. Masuk ke poin fungsi dan tujuan promosi. Menurut Terence Asim tahun 2000, fungsi dari kegiatan promosi yang pertama ada informing, yaitu adalah memberikan informasi. Promosi merupakan sarana untuk mengenalkan produk kepada para konsumen. Promosi membuat konsumen sadar akan produk-produk yang baru, terus mendidik mereka juga tentang berbagai fitur dan manfaat suatu merek, serta memfasilitasi penciptaan citra sebuah perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa. Promosi menampilkan peran informasi bernilai lainnya, baik untuk merek yang diiklankan kepada konsumennya, dengan mengajarkan manfaat-manfaat baru dari merek yang telah ada. Kemudian yaitu yang kedua adalah persuading atau membujuk. Media promosi yang baik akan mampu membujuk pelanggannya untuk mencoba suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Terkadang persuasi ini berbentuk mempengaruhi permintaan primer, yakni menciptakan permintaan bagi keseluruhan kategori produk. Poin yang ketiga yaitu adalah tentang reminding atau mengingatkan. Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumennya. Saat kebutuhan muncul yang berhubungan dengan produk dan jasa yang diiklankan, dampak promosi di masa lalu memungkinkan merek beriklan hadir di benak konsumen. Jadi sebisa mungkin ciptakan suatu promosi atau iklan itu yang dapat mampu mengingat si konsumen secara tidak sadarnya. Dia tuh kayak gampang diingat gitu promosinya atau jargon-jargonnya mungkin yang bisa gampang kita ingat, gampang terngiang di telinga kita, seperti itu. Kepada pemateri selanjutnya dipersilakan. Baiklah, saya Daniel Kurnia akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang keempat ada adding value, menambah nilai. Terdapat 3 cara mendasar di mana perusahaan bisa memberi nilai tambah bagi penawaran-penawaran mereka: inovasi, penyempurnaan kualitas, atau mengubah persepsi konsumen. Ketiga komponen nilai tambah tersebut benar-benar independen. Promosi yang efektif menyebabkan merek dipandang lebih elegan, lebih bergaya, lebih bergengsi, dan bisa lebih unggul dari tawaran pesaing. Secara umum, tujuan dari diadakannya kegiatan promosi diantara lain untuk menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial,
untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit, untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan, untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar, membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk pesaing, dan membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya ada metode promosi. Tidak ada batasan mengenai metode apa saja yang dapat digunakan untuk mempromosikan program dan media penyiaran. Metode promosi yang digunakan media penyiaran untuk mencapai tujuan promosinya pada dasarnya hanya dibatasi oleh daya imajinasi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan promosi tersebut. Dengan demikian, bentuk atau metode promosi yang digunakan sangat luas selama tersedia dana untuk melakukan itu semua. Namun demikian, terdapat 3 metode utama yang banyak digunakan media penyiaran untuk melakukan promosi, yaitu pertama, ada memasang iklan. Yang kedua, public relation atau hubungan masyarakat. Yang ketiga, promosi di media sendiri. Selanjutnya, dalam praktiknya, ketiga metode promosi ini dapat dikombinasikan satu dengan yang lainnya. Yang pertama, media sendiri. Promosi di stasiun sendiri merupakan cara yang paling cepat dan paling mudah dilakukan karena audiens sedikit banyak sudah tersedia. Promosi program merupakan seni untuk membuat audiens tidak pindah ke stasiun penyiaran lain. Promosi di penyiaran sendiri bertujuan memberitahu dan mengingatkan audiens untuk terus mengikuti program lain yang akan atau segera ditayangkan. Cara media mempromosikan menentukan apakah sesuatu program akan berhasil atau gagal. Karena itu media penyiaran tidak boleh meremehkan pentingnya tugas promosi ini. Media penyiaran dapat mempromosikan berbagai programnya setiap hari. Selanjutnya ada promosi program berita. Promosi program berita adalah upaya mengingatkan orang bahwa media penyiaran memiliki departemen pemberitaan yang siap menyiarkan berita-berita terbaru kepada audiensnya. Promosi program berita dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan menampilkan cuplikan gambar dari berita yang sebenarnya. Namun, harap diingat, cuplikan gambar ini harus diganti dengan materi yang baru setiap minggunya agar dapat mengikuti perkembangan berita yang terus berubah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah, saya Muhammad Di Ramadan akan melanjutkan hasil presentasi Daniel Kurnia. Selanjutnya, memasang iklan. Salah satu kegiatan promosi media penyiaran yang penting adalah memasang iklan. Departemen Promosi Media Penyiaran biasanya memiliki anggaran khusus untuk memasang iklan di media massa. Promosi dapat dilakukan di surat kabar, papan reklame, billboard, kartu telepon, atau apa saja. Papan reklame dapat menjadi media terbaik untuk mempromosikan citra stasiun televisi atau wajah-wajah tim pemberitaan stasiun televisi bersangkutan. Di antara media massa yang kerap digunakan media penyiaran untuk melakukan promosi adalah media cetak, seperti surat kabar dan media majalah, billboard, transit, dan media penyiaran. Media cetak, sarana promosi yang digunakan media penyiaran, khususnya televisi, adalah surat kabar, yaitu dengan mengisi iklan paduan program televisi pada surat kabar. Sebagian pembaca surat kabar bisa jadi adalah kelompok masyarakat yang tidak rutin menonton televisi atau mendengarkan radio. Informasi mengenai program televisi di surat kabar diharapkan akan mendorong pembaca surat kabar untuk juga menjadi audio televisi. Billboard bagi media penyiaran, papan reklame, luar ruang atau billboard memiliki beberapa keuntungan jika digunakan sebagai medium untuk beriklan. Keuntungan billboard sebagai medium iklan antara lain dalam hal ukurannya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, serta dapat ditambah dengan efek khusus seperti efek cahaya, gelombang, gerakan berputar, dan sebagainya. Billboard akan sangat bermanfaat sebagai medium untuk iklan media penyiaran. Jika ditempatkan di lokasi di pinggir jalan dengan lalu lintas ramai yang sering macet, media penyiaran dapat memanfaatkan billboard untuk menampilkan logo, slogan,
dan wajah penyiar. Billboard juga berfungsi untuk mengingatkan orang di jalan raya untuk tidak lupa menonton program yang dipromosikan itu begitu mereka sampai di rumah. Transit media penyiaran dapat menggunakan terminal atau stasiun untuk beriklan. Stasiun televisi dan radio dapat memasang display atau poster di bandara udara, stasiun kereta api, terminal bis. Stasiun televisi di banyak kota besar kerap memanfaatkan taksi atau badan bis kota untuk diberikan beriklan sehingga dapat dilihat oleh pengendara kendaraan lainnya. Iklan media penyiaran dapat pula dipasang dalam kendaraan umum seperti bis, kereta api. Iklan di dalam kendaraan umum ini mungkin akan dibaca oleh lebih sedikit orang, yaitu para penumpang. Namun dengan fokus perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan tempat lainnya. Media penyiaran, stasiun televisi dapat menggunakan radio untuk beriklan dan sebaliknya, stasiun radio dapat pula menggunakan televisi untuk beriklan. Beriklan dengan menggunakan media penyiaran ini tidak termasuk media penyiaran sendiri. Stasiun radio iklan di televisi untuk mendapatkan lebih banyak pendengar karena jumlah dan televisi biasanya jauh lebih besar. Dengan cara ini, audiens televisi akan mendapatkan pilihan untuk memilih stasiun radio yang iklannya muncul di televisi pada saat mereka tidak menonton televisi. Selain itu, stasiun radio dapat menarik perhatian audiens televisi yang tertarik dengan format siaran yang ditawarkan stasiun radio bersangkutan. Public Relation. Kegiatan hubungan masyarakat atau PR adalah upaya pengelola media penyiaran untuk membentuk persepsi masyarakat atas media penyiaran. Dengan demikian, kegiatan PR ditunjukkan kepada segala aktivitas yang ditujukan untuk membentuk persepsi yang dikehendaki. PR adalah kegiatan mempromosikan media penyiaran secara langsung kepada masyarakat atau sering juga disebut dengan off-air promotion. Dalam off-air promotion ini, pengelola media penyiar bertamu langsung dengan masyarakat atau kelompok-kelompok yang dianggap mewakili masyarakat, misalnya pers. Berbagai kegiatan yang melibatkan pengelola media penyiaran dengan masyarakat dapat digelar yang tujuannya adalah untuk membangun persepsi atau citra masyarakat terhadap media yang bersangkutan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Murni. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Dalam upaya meningkatkan promosi terhadap media penyiaran melalui kegiatan PR, maka media penyiaran dapat melakukan sejumlah kegiatan antara lain yaitu yang pertama, jumpa pers. Bila media penyiaran memiliki informasi atau kegiatan penting yang perlu diketahui masyarakat, maka media penyiaran bersangkutan dapat melakukan jumpa pers dengan mengundang reporter dan fotografer dari seluruh media massa. Yang kedua, kehadiran orang terkenal. Stasiun radio dan televisi harus selalu berupaya untuk mendapatkan publisitas seoptimal mungkin jika ada orang terkenal atau selebritis berkunjung ke suatu kota, daerah, atau komunitas yang terdapat di sekitar stasiun bersangkutan. Terlebih lagi jika stasiun itu turut serta mengorganisir kunjungan selebritis atau menjadi salah satu sponsor dalam kegiatan yang mengundang selebritis. Yang ketiga, menonton program. Stasiun televisi dapat mengundang reporter surat kabar dan pengamat media menonton program baru yang akan ditayangkan di stasiun televisi bersangkutan. Yang keempat, pelayanan masyarakat. Berbagai kegiatan dapat dilakukan dalam kegiatan pelayanan masyarakat, misalnya turut serta dalam kegiatan amal atau kegiatan penggalangan dana. Selanjutnya, promosi penjualan. Variabel berikutnya dalam bauran promosi adalah promosi penjualan atau sales promotion. Kata dan istilah promosi serta promosi penjualan ini kerap menimbulkan kebingungan di kalangan praktisi pemasaran dan iklan. Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa promosi merupakan elemen dari bagian dari pemasaran yang digunakan perusahaan untuk berkomunikasi dengan konsumennya. Promosi mencakup seluruh unsur dari promotional mix.
Namun banyak praktisi pemasaran dan iklan menggunakan istilah promosi yang sebenarnya mengacu kepada promosi penjualan, yaitu kegiatan pemasaran yang memberikan nilai tambah atau insentif kepada tenaga penjualan, distributor atau konsumen yang diharapkan dapat meningkatkan penjualan. Promosi penjualan secara umum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu promosi penjualan yang berorientasi kepada audiens atau konsumen dan promosi penjualan yang berorientasi kepada perdagangan. Promosi penjualan yang berorientasi kepada audiens atau konsumen ditujukan kepada pengguna atau pemakai akhir suatu barang atau jasa yang mencakup pemberian kupon, pemberian sampel produk, potongan harga, undian berhadiah, kontes, dan lain sebagainya. Promosi penjualan yang berorientasi kepada perdagangan ditujukan kepada pihak-pihak yang menjadi perantara pemasaran, yaitu para pedagang pengecer, pedagang besar dan distributor, dan bagi media penyiaran adalah perusahaan iklan atau biro iklan. Selanjutnya, pemasaran interaktif. Media interaktif memungkinkan terjadinya arus informasi timbal balik yang memungkinkan pengguna dapat berpartisipasi dan memodifikasi bentuk dan isi informasi pada saat itu juga. Tidak seperti bentuk tradisional komunikasi pemasaran seperti iklan yang komunikasinya bersifat satu arah. Media interaktif memungkinkan pengguna melakukan berbagai fungsi seperti menerima dan mengubah informasi dan gambar, mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, dan tentu saja melakukan pembelian. Selanjutnya, penjualan personal. Penjualan personal atau personal selling yaitu suatu bentuk komunikasi langsung antara media penyiaran yang biasanya diwakili oleh seorang tenaga penjualan atau pemasaran media penyiaran bersangkutan dengan calon pemasang iklan atau sponsor. Dalam hal ini, penjualan berupaya untuk membantu atau membujuk calon pemasang iklan untuk membeli slot iklan pada program yang ditawarkan. Selanjutnya, pemasaran langsung atau direct marketing adalah upaya perusahaan atau organisasi untuk berkomunikasi secara langsung dengan calon pelanggan sasaran dengan maksud untuk menimbulkan tanggapan dan transaksi penjualan. Secara tradisional, pemasaran pemasaran langsung belum dianggap sebagai salah satu elemen dari bauran promosi atau promotional mix. Namun karena pemasaran langsung telah menjadi bagian integral dari program IMC yang telah dilaksanakan, banyak perusahaan yang seringkali melibatkan strategi, anggaran, serta tujuan yang terpisah. Maka perlulah kiranya kita memasukkan pemasaran langsung sebagai salah satu komponen bauran promosi. Bagi industri pada umumnya, pemasaran langsung mencakup berbagai aktivitas termasuk pengelolaan database, penjualan langsung, telemarketing, dan iklan tanggapan langsung dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti mengirim surat langsung kepada pelanggan dan calon pelanggan atau melalui internet, media cetak, dan media penyiaran. Salah satu instrumen penting dalam pemasaran langsung adalah iklan tanggapan langsung atau direct response advertising, yaitu iklan di mana suatu produk atau program yang dipromosikan melalui media massa meminta atau mendorong audiensnya untuk mendukung produk atau program bersangkutan secara langsung. Misalnya suatu stasiun televisi yang memiliki program kompetisi menyanyi mempromosikan program tersebut di surat kabar dan meminta audiens untuk mengirim SMS untuk mendukung peserta favoritnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok 6. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.